khusyuknya berpuasa, tapi dengan dasar kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana kita berpuasa dan bagaimana kita melakukan siam dalam keadaan khusyuk. Daripada rukun Islam itu pada hakikatnya kita menjalani rukun Islam itu harus melalui syariat dan melalui hakikat. Jadi syariat merupakan suatu wasilah, hakikat merupakan daripada tujuan akhir daripada kita melakukan suatu ibadah. Kalau kita sekarang membahas tentang puasa, bagaimana kita berpuasa, kita melakukan siam, yang di situ dibahas melalui kalimat syariat dengan menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dari syariat ke hakikat. Kalau kita membahas yang awal, membahas tentang puasa ini, yang pertama kita harus memahami tentang bagaimana kita melaksanakan suatu puasa atau melakukan suatu siam dengan menggunakan syariat. Jadi maka di situ ada sesuatu hal yang membatalkan puasa, ada sesuatu hal yang diharuskan di dalam kita melakukan suatu puasa. Jadi peraturan-peraturan yang seperti itu, seperti tidak boleh makan minum dan seperti halnya tadi tidak boleh melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa, itu semuanya letak daripada bentuk lan rupa wajah daripada puasa atau siam itu sendiri. Nah, pada hakikatnya kita berpuasa secara dohir dan kita berpuasa secara batin. Kalau kita melakukan puasa secara dohir, ya seperti hanya kita melakukan puasa seperti biasanya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa. Itu kalau kita berpuasa secara dohir. Maka yang melakukan puasa itu adalah jasadilah, jasad daripada jasad yang diberikan oleh Allah atas manusia. Daripada manusia ini tadi berpuasa melalui jasad yang bersifat adanya jasad, karena di situ Allah memberikan suatu jasad untuk melakukan suatu perpuasaan. Jadi perpuasaan yang bersifat jasad ini sifatnya syariat. Nah, di sini ada sesuatu hal puasa yang berpuasa melalui batiniah. Puasa yang bersifat batiniah ini bagaimana? Mendorong kita untuk khusyuk melakukan suatu puasa yang bersifat batin. Puasa yang bersifat batiniah ini bagaimana? Sudah melupakan daripada wajah daripada puasa yang awal, puasa yang bersifat dohiriyah, untuk menuju puasa yang bersifat batiniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ini ngaji membahas tentang bagaimana kita melakukan puasa atau melakukan siam dalam keadaan khusyuk. Kalau dulu pernah kita bahas tentang khusyuknya sholat, yang sekarang kita membahas tentang khusyuknya berpuasa, tapi dengan dasar kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana kita berpuasa dan bagaimana kita melakukan siam dalam keadaan khusyuk. Daripada rukun Islam itu pada hakikatnya kita menjalani rukun Islam itu harus melalui syariat dan melalui
hakikat. Jadi syariat merupakan suatu wasilah, hakikat merupakan daripada tujuan akhir daripada kita melakukan suatu ibadah. Kalau kita sekarang membahas tentang puasa, bagaimana kita berpuasa, kita melakukan siam yang di situ dibahas melalui kalimat syariat dengan menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dari syariat ke hakikat. Kalau kita membahas yang awal, membahas tentang puasa ini yang pertama, kita harus memahami tentang bagaimana kita melaksanakan suatu puasa atau melakukan suatu siam dengan menggunakan syariat. Jadi maka di situ ada sesuatu hal yang membatalkan puasa, ada sesuatu hal yang diharuskan di dalam kita melakukan suatu puasa. Jadi peraturan-peraturan yang seperti itu, seperti tidak boleh makan minum dan seperti halnya tadi tidak boleh melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa, itu semuanya letak daripada bentuk lan rupa wajah daripada puasa atau siam itu sendiri. Ya, pada hakikatnya kita berpuasa secara dohir dan kita berpuasa secara batin. Kalau kita melakukan puasa secara dohir, ya seperti halnya kita melakukan puasa seperti biasanya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa. Itu kalau kita berpuasa secara dohir. Maka yang melakukan puasa itu adalah jasadilah, jasad daripada jasad yang diberikan oleh Allah atas manusia. Daripada manusia ini tadi berpuasa melalui jasad yang bersifat adanya jasad, karena di situ Allah memberikan suatu jasad untuk melakukan suatu perpuasaan. Jadi perpuasaan yang bersifat jasad ini sifatnya syariat. Nah, di sini ada sesuatu hal puasa yang berpuasa melalui batiniah. Puasa yang bersifat batiniah ini bagaimana? Mendorong kita untuk kusuk melakukan suatu puasa yang bersifat batiniah. Puasa yang bersifat batiniah ini bagaimana? Sudah melupakan daripada wajah daripada puasa yang awal, puasa yang bersifat dohiriyah, untuk menuju puasa yang bersifat batiniah. Jadi kalau kita berpuasa yang bersifat batiniah, adapun perkara, adapun sesuatu hal yang membatalkan puasa yang bersifat batiniah, itu ketika kita keluar daripada keyakinan kepada Allah. Ini puasanya batal, tapi secara batiniah. Ketika kita meyakini nasi bisa menjadikan kenyang, kita memikirkan, kita meyakini air bisa menjadikan menghilangkan haus, dan bagaimana kekuasaan-kekuasaan itu masih tertuju kepada makhluk Allah. Ini berarti sifat puasa yang bersifat batiniahnya itu batal. Tapi untuk puasa yang bersifat dohiriahnya tidak batal. Nah, untuk supaya puasa ini bisa kusuk secara dohir dan batin, kita lakukan puasa secara syariat dan kita melakukan puasa secara hakikat dengan cara berkeyakinan penuh kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan ciptaan Allah. Itu puasa yang bersifat batiniah. Jadi ketika kita sudah sanggup melakukan puasa yang bersifat dohiriyah, maka tahapan kedua kita harus melakukan puasa yang bersifat batiniah. Kita harus berusaha meminta kepada Allah bahwasanya Allah selalu menjaga keyakinan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berkeyakinan bahwasanya menjadikan saya kenyang Allah, bahwasanya menjadikan kita tidak haus adalah Allah, dan bagaimana kita bersaksi atas pertolongan Allah, dan selalu Allah terus yang di situ yang disebut di dalam hal rasa dan keyakinannya, maka pada hakikatnya dia secara batiniah puasanya tidak batal. Nah, rata-rata puasa itu cuma dikerjakan secara dohiriyah. Jadi kusuk di dalam puasa dohiriyah, yaitu tadi tidak makan,
tidak minum, dan tidak sesuatu hal yang dilakukan yang bisa membatalkan puasa. Itu sesuatu hal yang bersifat dohiriyah. Makanya tadi saya bilang, ketika kita melakukan puasa yang bersifat batiniyah, maka wajah daripada puasa yang bersifat dohiriyah itu hilang. Mengapa kok hilang? Rasa dan keyakinan kita bahwasanya ketika kita melakukan puasa yang bersifat dohiriyah, dengan wasilah nasi Allah menjadikan kita kenyang, dengan wasilah air Allah bisa menghilangkan eh, kita tidak haus, dan bagaimana yang lain-lainnya yang bisa membatalkan puasa. Maka sesuatu hal yang bersifat seperti itu, ketika kita sudah nyampe kepada kusuknya puasa yang bersifat batiniyah, maka sudah tidak terpikirkan. Jadi fokus daripada hati, akal, dan pikiran itu cuma bersatu di dalam satu rasa, yaitu berkeyakinan kepada Allah. Makanya ketika kita ngaji wahdatul wujud itu penting, karena wajah daripada langit bumi serta isinya itu sudah dilenyapkan, dihilangkan. Karena apa? Ketika kita melakukan suatu hakul yakin, melakukan suatu berkeyakinan kepada Allah, maka seluruh ciptaan Allah itu pada hakikatnya bersifat tidak wujud atau tidak ada. Nah, ketika kita sudah berkeyakinan kepada Allah bahwasanya yang bersifat ada itu Allah, maka daripada keberadaan daripada yang ada pada hakikatnya, kita wajib asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika kita melakukan suatu puasa, nah, maka berkeyakinan bahwasanya yang menjadikan saya kenyang, yang menjadikan saya tidak haus, yang menjadikan saya batal puasa, yang menjadikan saya seluruh kejadian dalam hal sesuatu hal kekuasaan harus ditujukan kepada Allah. Maka di situ afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Ingatan kita kepada Allah itulah yang dimaksud daripada kekhusyuan daripada puasa. Makanya puasa itu kan ayatnya kan apa ayatnya? Ayat daripada perintah kita melakukan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, ya. Ya, Baga. Di situ kan disebut sebelum kita melakukan suatu siam, maka Allah memerintahkan dulu amanu. Jadi makanya ketika kita melakukan puasa, kita harus periksa dulu kita termasuk orang yang amanu apa belum? Orang yang iman kepada Allah apa belum? Nah, iman kepada Allah yang bagaimana? Ya Allah, orang yang berkeyakinan bahwasanya yang menjadikan langit bumi serta isinya cuma Allah. Yang menjadikan sesuatu hal perubahan di dalam dunia ini cuma Allah. Jadi maka di situ orang-orang yang sudah berkeyakinan kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, maka itu baru disebut iman atau amanu, baru melakukan suatu puasa. Ketika melakukan suatu puasa, dari puasa tadi maka dilakukan dengan berbagai macam segi puasa. Yang satu puasa yang bersifat dohiriyah, ya puasa bagaimana kita melakukan puasa dengan menjalankan syariat, wajah daripada perintah Rasulullah yang bersifat syariat, yang tidak makan, tidak minum, juga mempelajari sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa yang bersifat syariat. Dan yang selanjutnya harus melakukan suatu puasa yang bersifat batiniah. Bagaimana kita berpuasa untuk tidak meyakini selain Allah dan mengeluarkan sesuatu hal yang bersifat untuk meyakini selain Allah. Jadi ketika itu kita bertahan untuk tidak mengeluarkan sesuatu hal keyakinan kita kepada Allah. Jadi puncak daripada puasa adalah untuk menambah kita supaya beriman kepada Allah. Jadi akhirnya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tiada kuasa yang menjadikan langit bumi seisinya selain Allah. Artinya kan asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya yang menjadikan kita kenyang, yang menjadikan kita tidak haus, yang menjadikan kita batal daripada berpuasa adalah Allah. Maka asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya yang menjadikan saya berpuasa, beribadah, beramal adalah lillahi taala, adalah Allah. Dan akhirnya kesaksian itu ditambah lagi asyhadu alla ilaha illallah, maka tiada yang kuasa menjadikan saya melakukan suatu ibadah la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolongan Allah maka tiada sesuatu hal yang akan bisa kelaksanaan atau bisa terjadi. Maka pada hakikatnya
inti daripada kita melakukan suatu puasa adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita a'budu dengan jalan melakukan suatu perintah yang bersifat syariat, dengan jalan melakukan suatu perintah yang bersifat hakikat. Daripada kita berpuasa pada hakikatnya adalah kita bersaksi kepada Allah secara syariat dan kita bersaksi kepada Allah secara hakikat. Maka pada akhirnya afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Kita bersaksi atas Allah Ta'ala dengan dohiriyah, kita bersaksi atas Allah Ta'ala dengan batiniyah. Maka innalillahi wa inna ilahi rajiun. Ketika sifat dohir dan batin sudah dikembalikan kepada Allah, maka itu yang dinamakan lillah. Dari lillah itulah yang dinamakan butuh. Itu inti daripada perintah Allah untuk melakukan suatu puasa supaya kita beriman dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mukmin dan selalu berkeyakinan kepada Allah dan tidak meyakini selain Allah. Afdalu dzikri fadmanahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan keterangan singkat tadi bisa menjadikan suatu pelajaran untuk meningkatkan bagaimana kita melakukan suatu ibadah. Kalau kita mempelajari tentang sahnya puasa, batalnya puasa yang bersifat dohiriyah, maka syariat yang kita pakai. Kalau kita berpuasa untuk tidak mengeluarkan keyakinan, nah, keyakinan kita kepada Allah dan kita berusaha untuk bertahan di dalam keyakinan kita kepada Allah, dan maka sesuatu hal batal ketika kita tidak meyakini Allah di dalam keislaman kita, keamanuan kita, maka pada hakikatnya itulah tujuan daripada puasa yang bersifat batiniah, supaya Allah menjadikan kita dalam keadaan mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.